The Expendables 4 menjadi film laga terbaru dari waralaba Expendables. Film itu merupakan rilisan keempat sekaligus sequel The Expendables 3 yang tayang pada tahun 2014 silam. Expendables kembali dibintangi oleh Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren dan Randy Couture. Iko Uwais juga melakoni debut dalam waralaba tersebut sebagai villain utama. Cerita film itu kembali menampilkan perjalanan tentara bayaran elit yang dikenal dengan Expendables. Geng tersebut masih dipimpin oleh Barney Ross yang telah bertugas dengan banyak anggota berbeda selama bertahun-tahun. Namun Barney ternyata berencana pensiun dari ketua geng Expendables. Ia bahkan telah menyiapkan Lee Christmas sebagai sukesor geng tentara bayaran tersebut. Lee dipilih karena selama ini telah menjadi tangan kanan sekaligus anggota yang setia kepada Barney. Sukses itu hanya tinggal menunggu waktu, tepatnya setelah Barney dan anggota Expendables menyelesaikan misi baru. Misi terbaru itu datang usai Barney menerima informasi rahasia tentang keberadaan kelompok teroris yang bisa mengancam kedamaian dunia. Kelompok teroris tersebut berhasil menguasai hulu ledak nuklir di atas kapal kargo yang tengah berlayar di lepas pantai. Aksi teror dipimpin seseorang bernama Suharto Rahmat yang merekrut sejumlah anggota teroris dengan kemampuan bertarung tinggi. Film ini disutradarai oleh Scott Wolf yang sebelumnya. Skenario The Expendables 4 ditulis Spencer Cohen bersama Max Adams dan John Joseph Connolly. Semuanya berawal di New Orleans, di mana Barney Ross ketua Expendables mengendarai sepeda motornya untuk pergi ke rumah rekan setianya yang bernama Lee Christmas. Di sana Barney menemukan kalau Lee sedang berdebat dengan pacarnya yang merupakan anggota bernama Gina. Gina mengungkapkan kekesalannya kepada Lee karena Lee tidak mau membelikan makanan kesukaannya. Setelah perdebatan selesai, Barney kemudian memberi Lee suatu tugas dan membawanya ke sebuah bar tempat Barney kehilangan cincin keberuntungannya. Tugas itu ternyata berupa mengambil kembali cincin keberuntungan yang telah diambil dari sekelompok gangster yang dipimpin oleh Jumbo Sirem. Awalnya Lee menolak. Namun setelah mengetahui kalau punggung Barney sakit, ia pun mau menuruti permintaan Barney untuk merebut cincinnya. Lee kemudian menghajar para gangster tersebut dan berhasil mengambil kembali cincin milik Barney. Scene lalu berpindah ke Libya, tepatnya di sebuah pabrik kimia yang dulunya milik Gaddafi, di mana sebuah tim tentara sedang melindungi Jenderal Fazen dan keluarganya yang memiliki senjata mematikan di dunia. Awalnya suasana di pabrik itu tenang-tenang saja. Namun tak lama kemudian beberapa tentara tiba-tiba terbunuh dan disusul dengan ledakan dari helikopter tempur. Penyerangan itu ternyata dari sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Dalam penyerangan itu Rahmat pengemudi tank mengenai keberadaan Fazen. Pengemudi itu lalu terpaksa melihat ke arah gedung yang akhirnya membuat Rahmat tahu kalau Jenderal Fazen ada di dalamnya. Kita kemudian kembali lagi ke Barney dan Lee, di mana keduanya berkumpul dengan para anggota Expendables lain yang terdiri dari Gunner, Toll, Rod dan dua anggota baru yaitu Izzy serta Galan yang merupakan putra dari Galgo. Mereka kemudian dihampiri atasan mereka bernama Mars yang memberitahu tentang penyerangan di Libya yang dipimpin oleh Suharto Rahmat. Misi mereka adalah menghentikan Rahmat yang ingin mencuri kode hulu nuklir dari Jenderal Fazen yang berpotensi menyebabkan perang ketiga terjadi. Selain itu Rahmat juga bekerja dengan seorang teroris yang dikenal sebagai Ocelot teroris. Inilah yang ternyata selama ini Barney buru. Selagi tim Expendables terbang ke Libya, Rahmat akhirnya berhasil menangkap Fazen dan telah membunuh istrinya. Bahkan setelah Fazen menyerahkan kode hulu nuklirnya, Rahmat dengan tega menembak putranya lalu membunuh Fazen. Singkat cerita, tim Expendables tiba di pabrik kimia. Semua tim lalu mulai keluar dari pesawat kecuali Barney yang harus terbang di area tersebut untuk memantau keberadaan Rahmat. Dan dari sinilah pertempuran antara tim Expendables melawan tim Rahmat terjadi. Di tengah pertempuran itu Lee menemukan Rahmat yang sedang melarikan diri bersama rekannya menggunakan mobil. Saat Lee berhasil mendekatkan mobilnya ke Rahmat, tiba-tiba pesawat Barney tertembak oleh misil. Melihat Barney dalam kesusahan, Lee pun memilih melepaskan Rahmat dan menabrakkan mobilnya ke arah tank misil. Namun sayangnya Rahmat malah mengambil kesempatan ini dengan menembakkan proyektil ke arah pesawat Barney. Tembakan itu menyebabkan pesawatnya jatuh dan sedangkan Rahmat pergi melarikan diri dengan helikopter.
Lee kemudian mendekati jatuhnya pesawat dan melihat mayat Bernie yang hangus terbakar serta cincin kesayangannya yang masih terpasang. Tim Expendables kemudian kembali ke markas dan berduka atas kematian Bernie. Mereka juga menancapkan lengan Bernie serta cincinnya di bar untuk mengenang jasanya. Saat Lee bersiap memimpin tim untuk mencari Rahmat dan membalaskan dendam Bernie, Mars tiba-tiba datang dan menyampaikan hal yang mengejutkan kepada Lee, yaitu menyatakan bahwa Lee dikeluarkan dari tim karena Bernie sudah tiada. Tidak cuma itu, Mars juga malah menempatkan Gina sebagai pemimpin tim untuk melanjutkan misinya. Lee yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi kemudian mencari pekerjaan di koran dan menemukan lowongan pekerjaan menjadi pengawal seorang influencer. Di keesokan harinya, Lee mulai bekerja di sebuah pesta yang diadakan oleh influencer tersebut. Namun bukannya menjadi seorang pengawal, Lee malah disuruh menjadi pelayan. Hal ini pun membuat Lee kesal dan sengaja menghajarnya saat dia sedang live. Alhasil Lee pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Di malam harinya, Lee sengaja pergi ke rumah Gina dan tak sengaja menemukan file rahasia tentang Ocelot. Di saat itu juga Gina datang dan menjelaskan bahwa file tersebut baru saja diterbitkan setelah Bernie tiada. Menyadari ada yang tak beres, Lee pun ingin ikut dengan Gina ke dalam misi besok. Namun Gina menolak yang akhirnya membuat Lee terangsang oleh paras Gina. Setelah berhubungan badan, Lee meminta Gina untuk membawa belati milik Bernie sehingga jiwa Bernie akan selalu ada di dalam tim Expendables. Namun di pagi harinya setelah Gina berangkat, Lee langsung melacak Gina melalui belati Bernie yang ternyata sudah diisi GPS oleh Lee. Gina kemudian memimpin Expendables yang kini memiliki anggota baru yaitu bernama Les. Mereka melakukan perjalanan ke situs hitam untuk bertemu atasan mereka yang bernama Russo. Sementara itu Lee tiba di sebuah pantai di Thailand untuk mencari seorang pria bernama Decha yang merupakan mantan teman Bernie. Ketika Lee pergi ke dermaga, ia tak sengaja melihat perahu berlogo Expendables yang artinya perahu itu milik Decha. Ketika Lee hendak mencuri perahu itu, ia dihentikan oleh seorang pria yang ahli dalam Muay Thai. Namun pria itu langsung sedih ketika Lee mengatakan bahwa Bernie sudah tewas di tangan penjahat. Mendengar hal ini, pria itu pun mengungkapkan identitasnya sebagai Decha dan akhirnya mau membantu Lee membalaskan kematian Bernie. Gina dan timnya kemudian tiba di situs hitam. Mereka lalu diarahkan oleh Russo dan Mars yang memberitahu bahwa mereka akan menyusup ke kapal kargo tempat Rahmat berada, di mana Rahmat ini sudah mengangkut hulu ledak nuklirnya untuk diarahkan ke perairan Rusia. Mars juga percaya bahwa di kapal kargo itulah mereka akan menemukan Ocelot. Selain itu, Rahmat juga akan melakukan perdagangan guna mendapatkan kembali temannya yang kini menjadi tahanan. Tanpa pikir panjang, The Expendables pun langsung menuju ke kapal tersebut dengan terjun payung dari pesawat. Namun saat di atas kapal, mereka malah berakhir tertangkap oleh anak buah Rahmat yang sudah mengetahui kehadiran mereka lebih awal. Ketika mereka dikurung dalam kurungan, mereka menyadari bahwa ada seorang di dalam tim ini yang membocorkan informasi mereka. Di tengah obrolannya, sekelompok anak buah Rahmat masuk untuk menyandera Mars. Rahmat kemudian menggunakan Mars sebagai alat guna memaksa Russo membebaskan bek temannya. Jika Russo menolak, maka Mars dan timnya akan mati di kapal ini. Sementara itu, Decha dan Lee akhirnya berhasil menemukan kapal kargo yang ditumpangi oleh Rahmat. Lee lalu mulai menembakkan jangkar kapal tersebut. Namun di sini Decha menolak untuk ikut karena ia sudah bertobat untuk menjadi seorang pembunuh. Alhasil Lee pun terpaksa pergi sendirian ke atas kapal kargo. Di sana Lee mulai membunuh satu persatu anak buah Rahmat. Setelah membunuh sebagian anak buah, Lee sengaja menghubungi Rahmat melalui radio yang pada akhirnya membuat Rahmat memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Lee. Di dalam pertempurannya melawan penjahat, Lee tak sengaja melihat bom nuklir yang nantinya akan diletakkan di perairan Rusia. Lee kemudian beralih ke sebuah ruangan di mana ia terkepung oleh dua kelompok penjahat. Tetapi untungnya Lee melihat sepeda motor dan langsung menggunakannya untuk melarikan diri ke atas dek. Di atas, Lee menunjukkan aksinya dan berhasil membunuh salah satu penjahat. Namun anak buah Rahmat ini sangat banyak dan terus bermunculan dari segala arah sampai akhirnya datanglah Decha dan mulai membantu Lee melawan para penjahat.
Sementara itu GT dan tim Expendables berhasil keluar melalui plat yang sudah mereka bongkar. Namun saat mereka hendak mengambil kembali persenjataannya mereka dihadang oleh 3 penjahat. Untungnya Lee dan Decha datang tepat waktu dan membunuh para penjahat tersebut. Mereka semua akhirnya menuju ke arah Rahmat berada. Dan dari sinilah pertempuran besar terjadi. Di tengah pertempuran Toll Road ditusuk oleh tangan kanan Rahmat. Hal ini pun membuat Decha dan Lash bekerja sama untuk menendang tangan kanan Rahmat tersebut hingga jatuh dan mati. Sementara itu Lee berhasil menemukan Rahmat dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di dalam pertarungan itu Rahmat terlihat sangat kuat dan memiliki kecepatan dalam menyerang. Namun karena peran Rahmat adalah penjahat ia pun akhirnya mati di tangan Lee. Sebelum meninggal Rahmat mengatakan kalau dirinya tidak punya kode hulu ledaknya dan kode itu ada pada bosnya yaitu Ocelot. Di saat itu juga anggota lain membawa Beck untuk pertukaran tahanan. Namun di saat itu juga Mars entah bagaimana menembak mati Beck dan dari sinilah terungkap bahwa Mars adalah Ocelot selama ini. Mars kemudian mengaktifkan nuklirnya dan membuang detonatornya ke dalam lautan sehingga tidak ada lagi yang bisa menonaktifkan nuklir tersebut. Menyadari hal ini Lee pun membawa semua timnya ke perahu Decha. Namun saat giliran Lee ia malah memutuskan talinya dan memilih untuk membalikkan kapal agar tidak meledak di perairan Rusia. Lee kemudian ke ruang kendali untuk memutar balikan arah kapal. Hal ini pun membuat Mars marah. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lee. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba semua anak Mars diledakkan oleh helikopter yang belum tahu siapa pilotnya. Mars yang kini sendirian lalu menantang Lee untuk bertarung. Namun sebelum kedua bertarung Mars lebih dulu ditembak oleh helikopter yang ternyata dikendarai oleh Bernie yang masih hidup. Bernie kemudian membawa Lee keluar dari kapal. Dan setelah itu menembak kapal tersebut guna menenggelamkannya. Bernie mengungkapkan alasan dirinya memalsukan kematiannya yaitu untuk menarik Ocelot keluar dari persembunyiannya. Bersama dengan itu bom meledak dan akhirnya berhasil mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Singkat cerita tim kemudian kembali ke markas untuk merayakan kembalinya Bernie. Lee kemudian bertanya kepada Bernie siapa mayat di pesawat tersebut dan Bernie mengatakan itu adalah Jumbo Shrimp, dan film pun berakhir. Di luar sajian aksinya yang gila-gilaan karena rating 17+, film ini hadir dengan cerita yang sama sekali tidak berkesan. Pada 3 film The Expendables sebelumnya pasti ada hal menarik dari setiap anggota Expendables, walau karakter tersebut tidak punya peran besar di filmnya. Di film keempatnya anggota Expendables kecuali Lee Christmas dan Barney Ross hadir cuma untuk sebagai pelengkap dan pemanis, apalagi karakter yang diperankan oleh Megan Fox dan Levi Tran. Permasalahan besar dari Expendables adalah naskah film ini kurang berhasil memaksimalkan setiap karakter yang ada di filmnya. Aktor-aktor laga terbaik padahal sudah ada di film ini yaitu Jason Statham, Iko Uwais dan Tony Ya. Sayangnya sutradara Scott Waff dan para penulis naskah Expendables tidak bisa memaksimalkan potensi dari ketiga aktor tersebut. Penulis naskah Expendables tampaknya berusaha keras membuat film mereka terlihat keren dengan menghadirkan plot twist pada akhir filmnya. Yang paling disayangkan dari film ini adalah kurangnya jatah duel antara karakternya Statham dan Iko. Mereka berduel hanya pada satu adegan yang mana penulis naskah mengeluarkan plot armor mereka pada adegan tersebut. Image ngeri yang dibangun karakternya Iko apalagi Iko terlihat begitu kejam pada adegan pembuka filmnya langsung lenyap lewat satu-satunya adegan dia bertarung dengan Statham. Sebagai informasi Expendables digarap dengan budget sebanyak $100 juta atau sekitar 1,5 triliun, yang mana budgetnya sama dengan budget 2 film The Expendables sebelumnya. Namun kualitas CGI di film terbaru ini sangat terlihat tidak maksimal. Setiap adegan yang menggunakan CGI hadir dengan kualitas yang kasar, terlihat palsu dan seperti CGI yang biasa kita temukan di film Hollywood kelas B selain CGI. Hal mengganggu dari visual film ini adalah gaya pengeditannya, bahkan ada beberapa sekuens yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk ditambahkan di adegan tersebut. Saya juga cukup terganggu dengan penggunaan teknik saki kamera yang terlalu berlebihan pada adegan bertarungnya, sehingga adegan bertarungnya terasa kurang nyaman untuk mata penonton. Waralaba The Expendables dikenal karena kita bisa melihat penampilan berbagai aktor laga era tahun 1980 dan tahun 1990 sekaligus lewat seri film ini.